dan juga tim pendekat itu melakukan represi secara ugal-ugalan, saudara-saudara sekalian. Yang di mana salah satu kader himpunan mahasiswa Islam itu menjadi korban agresif, itu menjadi korban perubahan institusi kepolisian, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita mendatangi Polda Sulsel untuk bagaimana menindaklanjuti laporan pengaduan yang dilakukan kawan-kawan yang di mana kader himpunan mahasiswa Islam itu sendiri yang menjadi korban, saudara-saudara sekalian. Kami datang ke sini karena apa? Beberapa hari yang lalu tidak adanya tindakan atau respon dari kepolisian yang pada saat kami melakukan aksi demonstrasi di depan UIN. Saya rasa beliau yang berdiri dalam arti ini sudah tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan kita berada di Polda Sulsel ini. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa pada tanggal 24 September lalu ada salah satu kader himpunan mahasiswa Islam itu yang direpresif oleh oknum kepolisian. Nah, yang membuat kader tersebut itu robek di sini dan pakai kunci senjata di sini dan itu jahitan di bawah saya biasa. Pada tanggal 28 September, kawan-kawan dari DPP secara individual itu melakukan laporan pengaduan. Nah, dari laporan tersebut itu belum ada titik terang dari tanggal 28 September itu. Maka dari itu kami dari himpunan mahasiswa Islam itu melakukan aksi massa untuk bagaimana dalam siapa yang menangani kasus itu memberikan penjelasan kepada kami sejauh mana progres dari laporan pengaduan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Karena kami anggap bahwa kasus ini adalah kasus yang mesti juga menjadi atensi kepolisian. Nah, ini yang bertanya bahwa membuat cederaan nama baik kepolisian dengan insiden tersebut. Makanya kami dari mahasiswa Islam ingin mempertanyakan sejauh mana laporan pengaduan pada tanggal 28 September itu. Bisa dilanjutkan dengan pengaduannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan pada tanggal 24 September yang lalu itu tahun 2020 yang lalu kami melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kami tidak memperingati Hari Tani Nasional. Juga pada waktu itu kalau kita mau menelusuri ada pelukan mahasiswa menjadi korban kekerasan represif yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian Polrestabes Makassar. Ya, salah satu kader kami yaitu atas nama Muhammad Rizal yang juga sebagai kader Dewan Khusus Serikat Mahasiswa Hukum di DPP Sumsel dan juga sebagai kader terbaik di himpunan mahasiswa Islam yang mencoba Buraya itu kemudian yang tampak muncul senjata gas air mata di yang saudara Muhammad Rizal ini mendapatkan 7 jahitan. Ada buktinya berupa video. Kemudian yang kedua pada tanggal 28 September kemarin, 1 minggu yang lalu, tepatnya itu malam Selasa, saya bersama Muhammad Rizal mendatangi yang Propam untuk melakukan pelaporan terkait dengan adanya tindakan ini ada surat tanda terkait penerima laporan di sini Pak ya. Bisa sebutkan nomornya Pak. Nomornya itu nomor STPL garing 48 B garing Romawi 9 2020 Sumatera 2. Nah, yang menerima laporan tersebut yaitu atas nama Pak Laude Muhammad Rizal Ida P 721 209 110. Apa yang mendorong kami bersama himpunan mahasiswa Islam untuk kemudian mendatangi Polda Sulawesi Selatan karena kami menilai bahwa ini laporannya sudah masuk pada tanggal 28 yang hingga sampai hari ini sudah berjalan 1 minggu tidak ada satupun yang kemudian pihak kepolisian yang kemudian menyampaikan kepada kami terkait dengan perkembangan laporan yang kemudian kami ajukan ke Propam.
Jadi kami menilai bahwasanya kurangnya respon positif atau kurang keberatan pihak Polda Sulawesi Selatan untuk kemudian menindaklanjuti daripada apa yang menjadi laporan dan yang keterangan di sini dan berdasarkan tuntutan yang kami layangkan, itu kami minta kepada Kepolisian Polda Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti dan menindak tegas tindakan represif yang kemudian dilakukan oleh oknum aparat beberapa waktu lalu maupun mengantisipasi terjadinya tindakan-tindakan yang akan menimbulkan kepada korban. Yang kedua, meminta kepada Polda Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti laporan kami. Hanya itu Pak, catatan kami hari ini meminta kepada Polda Sulawesi Selatan untuk kemudian mengevaluasi kinerja Polrestabes Makassar dan menindaklanjuti tindakan-tindakan represif yang kemudian dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Saya mungkin melanjutkan masa yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Solusi bahwa hadirnya kami di sini dari himpunan mahasiswa Islam cabang Luar Raya itu adalah bentuk respon kekecewaan kami terhadap aparat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar yang tidak menggunakan aturan SOP terkait serta Undang-Undang Dasar yang mewajib yang mengatur tentang bagaimana proses penyampaian pendapat di muka umum dan proses penanganan atau penanganan aksi demonstrasi yang jauh keluar dari protap yang seharusnya ada dari aparat kepolisian. Nah itulah yang memantau kekecewaan kami dari himpunan mahasiswa Islam cabang Luar Raya dengan beberapa tuntutan bahwa Polrestabes Makassar hari ini tidak lagi mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menangani demonstrasi. Justru kedepannya malah mengedepankan sifat represivitas yang membuat massa atau demonstran itu terluka. Khususnya kami di HMI Cabang Luar Raya yang salah satu kader kami itu direpresif bahkan dilukai dengan menggunakan moncong senjata. Saya rasa itu bukan suatu permasalahan yang sangat mudah. Karena bisa jadi kemudian hari ketika hal ini tidak diproses oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulsel, hal tersebut bakal terulang lagi ke demonstran yang lain dan tidak menutup kemungkinan karena kami juga dari cabang Luar Raya bakal melakukan seperti ini. Oleh karena itu kami hadir di sini yang pertama ingin mengetahui bagaimana kelanjutan dari pelaporan saudara kami yang juga merupakan korban, dan yang kedua kami hadir di sini untuk menuntut Kapolda Sulawesi Selatan untuk memproses, mengevaluasi Kapolrestabes Makassar dalam hal ini Kapolrestabes Makassar yang tidak mampu menertibkan anggotanya. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di lapangan tanpa ada instruksi yang jelas dari pimpinan. Oleh karena itu, kami menganggap bahwa Kapolrestabes Makassar hari ini cacat di mata hukum dan melanggar hukum yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Kapolri yang ada. Karena logika sederhananya bahwa anggota yang ada di lapangan itu tidak akan mungkin melakukan tindakan represif tanpa ada instruksi dari pimpinan. Saya rasa itu Pak, saya kembalikan ke... Masih ada yang mau bicara? Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara teknis akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian sampai sejauh mana penanganan yang saat ini dilakukan. Kemudian terima kasih. Saya mengatasnamakan Polda Sulsel bersedia untuk bicara dengan kita. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan tensi setelah tadi banyak orasi dilakukan di luar. Saya ingin sepakat dulu bahwa pembicaraan kita sore ini untuk mencari solusi. Sepakat? Artinya bukan untuk berdebat. Sepakat ya? Kita mencari solusi yang baik. Seperti apa nanti
penanganan selanjutnya. Baik, saya flashback dulu ke belakang pada saat terjadinya insiden atau kejadian yang menimpa adik-adik dari AMI. Kebetulan pada saat itu saya juga hadir di sana. Waktu itu adalah agenda dalam rangka memperingati Hari Tanah. Betul tidak? Betul ya. Dalam perjalanannya beberapa elemen yang menyampaikan aspirasi ini berjalan sangat kondusif. Perlu saya luruskan di sini, adik-adik sekalian, sesuai dengan tupoksi kita dalam hal kita menghadapi unjuk rasa siapapun elemennya, menyampaikan aspirasi, pendapat di muka umum itu sangat-sangat kita hargai. Polisi tidak lagi hanya sekedar mengamankan kegiatan-kegiatan unjuk rasa dari elemen manapun, tetapi kita juga wajib untuk mengawal dan wajib kita untuk melayani. Tujuannya apa? Satu, supaya penyampaian aspirasi ini berjalan dengan kondusif. Dengan kondusif artinya aspirasi yang disampaikan ini diakomodir, kemudian aspirasi yang dilakukan ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 menyampaikan pendapat di muka umum. Kemudian yang ketiga, aspirasi yang dilakukan tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan. Ini koridor kita dalam menangani, melayani, mengawal aspirasi unjuk rasa yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat. Polisi tidak pernah melarang, tidak pernah juga menghalang-halangi aksi unjuk rasa dimanapun oleh siapapun itu tidak. Sampai di sini sepakat ya, rekan-rekan. Sepakat ini, atau masih ada yang protes tentang protap kita. Ya, oke. Kemudian pada saat kejadian itu berlangsung, terjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum elemen. Ini yang sudah juga kita deteksi. Saya bicara, mulai melakukan kegiatan-kegiatan penutupan jalan, mulai melakukan kegiatan-kegiatan orasi-orasi yang sifatnya memprovokasi. Penyampaian aspirasi itu eloknya itu dilakukan sangat kritis, itu penting, perlu dilakukan sangat kritis, tetapi harus solutif, Berkembanglah situasi pada saat itu ya, karena jalan sudah ditutup di sekian dua arah ini ditutup, full ditutup, masyarakat tidak bisa lewat. Pengguna jalan yang lain ini sedang dalam koridor undang-undang penyampaian pendapat di muka umum, ini sudah melanggar dari konstitusi dari pelayan itu. Sehingga ya, pada saat itu SOP yang kami miliki adalah mencoba yang pertama memberikan himbauan secara persuasif supaya penyampaian aspirasi yang dilakukan betul-betul memperdomani payung hukum yang ada. Itu saya bilang kritis, tapi kita bisa solusi. Ternyata fakta di lapangan, himbauan-himbauan yang kami sampaikan kepada seluruh elemen yang berada di lokasi titik aksi pada waktu itu, ini tidak diindahkan, sehingga kita memberikan langkah berikutnya. Kita memberikan warning, kita memberikan ya semacam peringatan agar yang pertama unjuk rasa ini berjalan tertib, kedua penggal jalan ini bisa dibuka sehingga masyarakat bisa menggunakan jalan. Ini juga tidak diindahkan. Akhirnya SOP kita adalah kita mencoba membuka jalan pada saat ini. Kita membuka jalan supaya arus dari dua arah ini bisa berjalan dengan lancar. Faktanya terjadi perlawanan.
terjadi perlawanan oleh oknum elemen yang melakukan aksi pada saat itu. Karena ini terjadi perlawanan, yang pertama kita mengantisipasi keselamatan warga masyarakat lain, kita mengantisipasi keselamatan adik-adik yang melaksanakan aksi, dan juga kita mengantisipasi keselamatan anggota kita. Terjadi perlawanan, ya, yang kemudian juga anggota kita juga dapat menjadi korban. Ada kelingkingnya yang hampir putus itu. 2 orang anggota kita. Betul ya, mengambil problem. Karena saya ada di lokasi, ada di sekali. Ada jarinya yang hampir putus pada saat dia. Saya tidak menyebutkan siapa pelakunya, ya. Tapi ini oknum. Ya. Sama halnya seperti adik-adik menyampaikan ada oknum anggota kami yang melakukan aksi. Kita mencari solusi saat ini. Apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian, ini akan kami tindak lanjuti. Catat, ini akan kami tindak lanjuti. Nanti secara teknis hadir di sini Pak Kadif Propam yang memang mengurusi, ya, kasus-kasus yang melibatkan oknum anggota Polri yang melakukan perilaku tidak sesuai dengan tupoksi maupun tugasnya di lapangan, jati dirinya di lapangan. Tetapi adik-adik harus sadar dulu, pada saat kejadian itu, pada saat momen aksi itu, inilah gambaran-gambaran yang terjadi. Inilah gambaran-gambaran yang terjadi. Kami di satu sisi juga, anggota juga ada korban. Itu menjadi risiko buat kami. Itu menjadi risiko buat kami ya, karena kami diberikan tugas amanah menjadi anggota Polri untuk memberikan pelayanan. Yang namanya tindakan represi tidak ada dalam kamus kita sekarang, adalah tindakan represi. Yang ada adalah kita memberikan tindakan tegas yang terukur sesuai dengan protap SOP yang sudah diberlakukan kepada kita semua. Tidak ada lagi namanya sebutan tindakan represi. Tidak boleh kita melakukan tindakan represi kepada siapapun, apalagi kepada masyarakat elemen yang menyampaikan aspirasi pendapatnya di muka umum. Ini yang pertama ya. Sampai di sini paham ya adik-adik ya. Nanti secara teknis Pak Kadif Propam yang menjelaskan yang menjadi tuntutan adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, mengapa kita sering mengingatkan ya, elemen-elemen yang melaksanakan aksi ini untuk segera bisa paling tidak menuntaskan aksinya. Karena kita khawatir adik-adik sekalian. Saat ini Sulsel ini masih dilanda pandemi COVID. Sampai dengan tadi pagi, kebetulan saya selaku Direktur Intel yang diberikan tugas untuk menyampaikan perkembangan pandemi COVID di Sulsel ini. Kita ini tidak pernah beranjak dari 5 besar sebaran COVID di Indonesia. Sudah banyak klaster-klaster yang terbentuk akibat kerumunan warga masyarakat kita. Termasuk juga dari klaster unjuk rasa. Ini sudah terjadi. Klaster unjuk rasa, klaster pilkada, ya, saat ini penyelenggara pilkada positif COVID semua. Paslon juga ada yang positif COVID, ya, sehingga kita langkah kita ke depan ini, adik-adik sekalian, critical time kita hanya 3 bulan. Sampai bulan Desember vaksin itu datang. Bagaimana saat ini kita harus bisa ya, meningkatkan kesembuhan, mencegah penularan dan menekan kematian. Ini sekarang fokus pelayanan Polda yang harus dilakukan Polda ke depan. Saat ini, Bapak Ibu adik-adik tahu, ya, boleh dilihat di situsnya Satgas COVID. Ya, kita sudah 14.000 warga masyarakat kita yang terkonfirmasi positif. Ya. Kemudian sudah 600 lebih warga masyarakat kita yang meninggal dunia. Ini yang kita hindari. Kerumunan masyarakat kita ya, yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Coba kita lihat, kita sadari deh, kita introspeksi. Tadi aksi, ada yang tidak pakai masker, ada yang tidak menjaga jarak.
Jadi perlu kita waspadai, tidak main-main rekan-rekan sekalian. Anggota kami itu sudah banyak yang meninggal karena COVID ini. Nah inilah kira-kira gambaran yang kedua. Ya. Ini ya mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini, kami menerima adik-adik, ya ini bisa menurunkan tensi dan adik-adik paham. Sambil nanti secara teknis Pak Kabid Propam, Pak Kombes Agung akan menyampaikan seperti apa penanganan kita terhadap oknum anggota ya, yang diduga melakukan kekerasan berlebihan. Paham ya adik-adik ya? Bisa. Baik, dari saya itu sebagai pengantar ya, saya berikan kesempatan kepada Kombes Agung selaku Kabid Propam untuk menindaklanjuti seperti apa laporan yang sudah disampaikan oleh adik-adik sekalian mengatasnamakan kelembagaan HMI. Jagora ya, tadi ya, Jagora. Oke, silakan Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dari HMI, terima kasih atas waktu diberikan. Bapak Kabid Propam benar telah menerima laporan pengaduan terkait dengan dugaan adanya tindakan yang terjadi ada positif. Namun demikian tadi juga Pak Militer SOP di kepolisian tidak ada lagi tindakan eksklusif, tidak ada tindakan tegas dan terukur. Terkait itu, mohon maaf mungkin kami adik-adik memandang bahwa sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Menurut saya juga tidak ada. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kami minta juga informasi yang seluas-luasnya dari adik-adik sekalian. Ya. Silakan besok misalnya datang ke ruangan saya, ke ruangan Kasbi Paminal, berikan informasi kepada kami. Ya. Berikan informasi kepada tuturnya, sehingga kami tidak mendiamkan, kami akan menindaklanjuti. Kalau memang ada pelanggaran dari anggota dan memang itu ada benar, kan kita tidak tegas. Ya. Tapi namun demikian, apabila nanti dalam temuan kami memang anggota tidak salah, bukan saya kata tidak salah. Saya minta para adik sekalian, silakan besok bisa datang kepada kami, karena nggak usah rame-rame. Ini bukti-buktinya, mungkin ada dokumentasi, silakan kepada Kasubit Paminal saya. Cara saya itu mungkin dari kami. Ya. Jadi saya tambahkan adik sekalian. Ya. Kesulitan kita saat ini ya, dalam mengungkap apa yang dilaporkan oleh adik, kita kesulitan untuk menemukan saksi yang bisa mendukung adanya perbuatan dari anggota itu. Makanya tadi Pak Agung bilang, kalau ada saksi, misalnya siapa adik kita yang kena namanya siapa? Faisal. Mungkin adik Faisalnya bisa juga diberikan masukan. Ya. Bisa saja karena situasi waktu itu sangat chaos ya. Situasi sangat chaos. Mungkin ada perbuatan-perbuatan itu yang dilakukan oleh oknum. Tapi kan ini harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya salah satunya kita menggali dari saksi-saksi di lapangan. Saksi-saksi di lapangan ini yang masih kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan. Satu, yang sudah dilakukan oleh Propam. Saat ini kita sudah memeriksa semua petugas yang terlibat pengamanan pada saat itu. Ya. Hasil pemeriksaan tidak ada satupun petugas mengamankan aksi unjuk rasa menggunakan senjata api. Karena itu menjadi SOP yang sangat krusial buat kami dalam melayani unjuk rasa. Tidak boleh membawa senjata api, apalagi bawa senjata api isinya peluru tajam. Ya, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah institusi atau unit-unit kecil dari pasukan-pasukan brigade mobil, ya, atau pasukan-pasukan yang khusus diberikan tugas dalam rangka penegakan hukum. Namanya bukan represif, penegakan hukum. Dia wajib dibekali senjata api karena yang dihadapi adalah risiko-risiko yang mengancam jiwanya. Apakah itu oknum-oknum itu yang berada di lokasi? Ini yang masih kita lakukan langkah-langkah pemeriksaan. Memang kita butuh waktu, tetapi bisa perlu memberikan garansi jaminan kepada adik-adik. Kasus ini tidak mungkin kita biarkan.
Karena ini juga membawa nama buruk untuk kita. Kita juga tidak mau nama kita jadi jelek, ya, apalagi di kalangan elemen-elemen HMI yang notabene selama ini komunikasi dengan kita cukup baik. Jadi yang pertama mungkin sebagai kesimpulan, ya, saya yakinkan, saya garansi proses ini berjalan. Ya, proses ini berjalan. Hanya soal waktu, karena kita akan melihat peran-peran dari masing-masing anggota yang dilibatkan dalam pengamanan aksi pada saat ini. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agung, kami juga butuh keterangan-keterangan dari eksternal, keterangan-keterangan dari adik-adik sekalian untuk menambah atau memperkuat hasil pemeriksaan kami. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan digital forensik dari video, dari CCTV, dari rekaman-rekaman anggota yang pada saat itu ada di lokasi. Sudah kita lakukan itu. Belum ada hasilnya terlihat dari rekaman-rekaman ini. Nah, ini masih kita terus dalami kasusnya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan, yang pertama, terhadap kasus ini saya memberikan garansi masih tetap berjalan. Tingkat kesulitan dalam hal kita menangani satu kasus tentu berbeda-beda. Dan tidak ada tebang pilih. Saya yakinkan itu tidak ada tebang pilih. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, apabila yang tadi saya sampaikan dari Pak Kabid Propam tadi, ada tambahan-tambahan informasi. Oh, saya lihat Pak, misalnya, ini Pak yang pukul si Faisal, orangnya begini, ciri-cirinya begini, syukur-syukur lihat ada identitasnya, ada namanya, ada apa, ciri-ciri yang ada di ininya. Ini sangat membantu kami. Kami tidak menutup-nutupi, sekali lagi, tidak tebang pilih, dengan kita mengakomodir aspirasi adik-adik di sini. Ini salah satu etikat baik kita untuk coba menjembatani kasus ini. Inilah kesimpulan dari saya. Kemudian tadi selintas saya mendengar keinginan-keinginan untuk audiensi dengan Pak Kapolda. Saya akan akomodir dengan catatan tentu kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada physical distancing. Artinya tidak bisa semua. Tunjuk perwakilan nanti bisa menyampaikan seluruh unek-unek adik-adik, seluruh keinginan adik-adik. Beliau sangat humble orangnya. Beliau dengan pergerakan-pergerakan ini sudah tidak asing. Karena beliau juga mantan direktur Intel di Gorontalo, mantan direktur Intel di Polda Metro Jaya, sangat tidak asing dengan gerakan-gerakan. Tapi hari ini beliau sudah tidak ada di tempat. Kesibukan dalam rangka memperingati HUT TNI, beliau juga dilibatkan. Itu hari ini kenapa beliau tidak ada di tempat? Karena beliau sowan ke Pandang, beliau sowan ke Darlatama, karena hari ini adalah hari HUT TNI. Tapi saya janjikan, kalau memang kita setuju, minggu ini saya akan atur audiensi dengan beliau. Saya akan laporkan ke beliau. Sehingga di situ nanti ada yang silakan sampaikan undang-undang yang mau disampaikan apa. Tetapi saya sekali lagi, saya mohon objektivitas. Jangan subjektivitas yang ditonjolkan. Kritis boleh, seperti yang saya sampaikan, tapi solutif. Ini kira-kira jawaban dari saya mewakili Polda Sulsel, aspirasi adik-adik. Kali ini sebagai bahan diskusi sama dua yang mungkin didiskusikan. Yang pertama kasus yang dilaporkan tadi, yang kedua keinginan untuk audiensi dengan bersambut. Ayo kapan? Ini kan bisa enggak sebentar. Boleh. Ini kita kan di cara pandang yang berbeda. Dan juga ada di lapangan. Lebih keras di suaranya juga. Ya mungkin kita berbeda dalam melihat fakta lapangan mungkin.
Jadi di dalam suatu aliansi, di dalam suatu demonstrasi yang kemarin terjadi bukan tergabung dalam beberapa aliansi. Di dalam aliansi bukan kita tak saling kayak yang dibilang kemarin itu yang chaos, itu kan bukan bagian dari pembohongan. Hal itu terjadi mungkin penyampaian fakta yang Bapak tadi sampaikan memang benar. Ada beberapa oknum yang melakukan penutupan jalan, tapi itu saya sampaikan itu bukan dari aliansi kami. Nah, sementara ini teman-teman yang terkena tindakan represif itu berada pada garis yang paling pinggir, yang berbatasan dengan dalam papernya. Nah, sementara tindakan kepolisian yang kemudian tiba-tiba melakukan tindakan, saya anggap tindakan represif karena hal yang demikian, pengumpulan dan tugas dan sebagainya itu tidak diatur dalam penyelesaian hukum. Misalnya kalau kita membicarakan atas dasar hukum dan sebagainya, saya juga baca beberapa aturan tentang Polri nomor 9 sampai 8 itu juga tidak ada yang membenarkan bahwa ada senjata, penggunaan senjata dan sebagainya. Namun kita melihat bahwa kita sama-sama memiliki fakta yang saya sampaikan, teman-teman sampaikan di sini mungkin berbeda dari fakta yang Bapak sampaikan. Untuk ini sama-sama memiliki bukti, kami juga memiliki bukti terkait dengan pengumpulan dan sebagainya. Yang kedua, terkait dengan adanya aparat kepolisian yang kemudian patah tulang dan sebagainya, itu bukan, kalau saya lihat ini mustahil kalau dari teman-teman yang melakukan pengumpulan, karena tidak ada dari teman-teman itu hasil evaluasi itu tidak ada teman-teman yang melakukan pengumpulan. Tidak ada teman-teman yang melakukan pengumpulan. Dan prinsip kedua, bahwa kalau ada melakukan pengumpulan itu bukan dari aliansi kami. Ini kan benar. Tapi selama ini teman-teman tidak berani melakukan pengumpulan terhadap kepolisian. Karena kami anggap bahwa tugas dan fungsi kepolisian itu mengamankan bersih, melakukan pengawalan dan sebagainya. Karena sebagian aliansi yang tergabung itu merupakan sudah melakukan konsolidasi dan pengkajian yang sangat matang, mulai dari persoalan aturan dan aksi, dan juga pembedahan terkait dengan tentang satu kepolisian. Kami bukan juga. Makanya kalau kami katakan dari masa aksi kami yang melakukan tindakan pada kepolisian yang memberikan masalah, itu saya anggap bukan bagian dari kami, dan saya anggap tidak ada. Mungkin poin yang ketiga terkait dengan persoalan pengamanan tadi, kami bertindak atas pengamanan kepada sebagainya. Anggap tindakan kepolisian yang mengakibatkan cacat pada beberapa polisi pada sekali itu dengan menggunakan, saya bisa memberikan ini gas air panas, ini masalah gas air ini ya. Teman-teman menganggap bahwa ini gas air mata masuk dalam kategori yang senjata api. Dan itu yang digunakan oleh aparat kepolisian. Dan itu ada saksi, ada 3 orang. Pada saat kejadian, itu ada beberapa 3 orang itu ditanya satu persatu. Kemudian dilakukan pengumpulan. Dan itu ada fakta. Ini kita tidak enak bahwa ketika kita ini bukan tindakan represif, tapi pengamanan. Saya anggap kalau pengamanan dalam yang sekarang saya pelajari selama saya jadi mahasiswa hukum dan semester 1 sampai selesai, saya tidak menemukan bahwa pengamanan itu harus menggunakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka dan sebagainya. Saya tidak lihat bahwa proses pengamanan, definisi dan sebagainya itu mengarah ke sana. Kalau pengamanan saya lihat bahwa ketika ada kerusuhan, pengamanan itu dilakukan kerusuhan di dalam tengah, artinya melerai, bukan melakukan tindakan represif. Itu kalau saya selama melihat mungkin saya yang salah, karena saya tidak tergabung dalam tindakan itu. Saya melihat kalaupun itu digunakan dalam aturan tentang tindakan kepolisian yang melakukan pengumpulan dan sebagainya adalah bentuk penyelesaian hukumnya, maka di dalam aturan Kapolri harusnya diatur juga. Masa diberikan aturan bahwa ketika tindakan yang dilakukan oleh aparat ini luka dan sebagainya itu masuk dalam kategori. Tapi dalam Kapolri tentang pengawasan aksi pasal dalam nomor 9 tahun 8 itu mengenai pengawasan sampai bawah. Kita melihat itu yang ada cuma tugas Kapolri itu melakukan pengawasan berdasarkan hak asasi manusia, perjuangan dan sebagainya. Itu diatur.
Tapi kalau kita melihat tentang ada tindakan untuk membuka dan sebagainya masuk dalam kategori pengamanan, saya tak lihat dalam aturan ini. Masa kita tahu, apakah apa dasar hukumnya ketika tindakan seperti itu dilakukan? Itu karena melakukan ketentuan kalau kita merujuk pada aturan dan sebagainya, sudah tidak dikenakan. Meskipun kita merujuk, kita juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga tidak ada. Pasal 28 Undang-Undang itu tidak ada. Koordinasi politik juga tidak ada. Jadi kalau kita melihat di mana aturan-aturan dasar hukumnya sehingga kita mengatakan bahwa ini masuk dalam kategori yang perlu saya katakan. Baik, jadi kita sepakat, kita tidak bersalah. Ya, kita mencari solusi. Oke, peristiwa ini sudah terjadi. Adik-adik sudah melaporkan ada yang perilaku oknum kita yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Tentu di ketentuan ini sudah tidak boleh dilakukan. Ini yang dan ini harus kita proses. Proses ini yang sekarang sedang kita jalankan. Salah satu keinginan kita yang tadi saya sampaikan, waktu ada saksi yang tadi bilang ada 3 orang, bisa nggak kira-kira diambil keterangannya ini membantu kita menerangkan satu kasus ini supaya lebih terang. Oh ternyata ini, ternyata ini. Jadi kalau kita berdebat masalah aturan-aturan, adik juga punya versi, kami juga punya versi. Maka sekarang kita cari solusi saja. Kita cari solusi, ya, peristiwa ini sudah terjadi, ada korban, yang mana korbannya adalah adik-adik dari HMI Cadora, adik Faisal. Ini yang kita ungkap sekarang. Ya, siapa pelakunya? Ada tambahan tadi, satu informasi yang bagus, ada 3 orang yang melihat misalnya. Yang keras nih, sedikit menanggapi laporan yang masuk nanti dilakukan ke September kemarin sudah dilakukan di depan kemudian yang kedua seperti yang Bapak sampaikan, Bapak minta kalau misalnya ada alat bukti ataupun barang bukti kemudian tidak diberi oleh wartawan yang bisa disampaikan pada yang propam dan sangat. Tapi saya saat ini mana jatuh bahwa saya ini kan yang menjadi sedikit permasalahan laporan itu yang masuk bertanggal itu kemudian ada saksi yang kemudian saya tapi yang menjadi apa yang sudah mendorong kami dari mahasiswa sekolah ini karena satu pun dari baik dari program pun dari kemudian berkomunikasi dengan kami untuk seperti ini ada saksi 2 orang dan kami juga menunggu pemanggilannya kapan setelah dipanggil. Kenapa saya potong? Hari ini program akan langsung cross check saksi itu siapa. Oke ya, kita akan panggil, kita akan minta klarifikasi termasuk 3 orang tadi yang akan memberikan tambahan keterangan. Oke, jawab ya. Aku nanti tinggal dicatat. Itu masalahnya Pak. Dicatat siapa kawan-kawannya. Ya. Kemudian agendakan untuk segera klarifikasi kapan bisa diambil keterangan. Oke, kan di laporan itu Pak ada nama pelapor, ada saksi. Paham saya. Cuma belum paham dari saksi. Hari ini sore ini saya pastikan semua nanti kita saksi tanggapi. Jadi senjata yang kemudian digunakan itu pada waktu itu bukan senjata, tapi senjata gas air mata seperti itu yang dipertanyakan kami. Saya agak sedikit bingung. Apakah senjata gas air mata itu masuk dalam kategori senjata? Oh tidak. Kalau senjata api tentu dia pakai peluru tajam. Jadi senjata kualitas itu tidak ditambahkan api dihantam dengan jarak itu tindakan yang salah. Itu yang akan kita tindak. Jadi hari ini saya pastikan jajaran Propam akan nanti mengundang adik yang hadir saat itu melihat, mendengar langsung untuk kita klarifikasi. Mudah-mudahan bisa menjadi satu titik terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya selaku sekretaris Umum dari Ketum Pandik. Ada beberapa hal juga yang saya tambahkan. Kebetulan kami dari cabang Waraya, wilayah administrasi terkait dengan kinerja organisasi kami itu masuk ke wilayah Goa sampai wilayah Kasar. Jadi beberapa bulan ini saya melihat ada upaya sehingga dari cabang Waraya tahan bersinergi dengan Polrestabes Makassar. Saya meminta kepada Bapak selaku pimpinan yang berada di Polda untuk membantu agar sinergitas itu tetap terbangun, karena hal-hal yang terjadi tidak lepas dari yang namanya miskomunikasi. Kami kemarin telah menduduki jalan di Sultan Alauddin karena tidak adanya koordinasi sedikit pun, maka kami mendatangi pihak Polda Sulawesi Selatan. Jadi saya harap mungkin selepas dari sini, kalau ada mungkin dari teman-teman cabang Waraya yang mewakili ketum berkoordinasi dengan entah itu Pak Dirjen, Pak Dirpro, atau Kapolda, saya rasa mohon direspon secepatnya seperti itu. Jawaban saya bisa dilakukan. Tinggal kapan mau ketemu dengan Polrestabes, saya arahkan. Ini kan masalah komunikasi saja. Dan sebenarnya kita ini semua welcome. Saya di Intel di sini sudah hampir 10 bulan. Silakan adik-adik tanya dengan jejaring-jejaring adik-adik sekalian. Tidak ada satupun elemen yang tidak saya terima koordinasi apapun kegiatan. Boleh. Termasuk juga dari KMI cabang-cabang. Silakan komunikasi. Itu baru dari KMI, belum juga dengan elemen-elemen yang lain. Tidak ada yang kita menutup diri. Apalagi Polrestabes. Polrestabes itu kalau saya suruh terima. Karena pembina fungsinya saya. Jadi ini masalah komunikasi saja. Tinggal diatur kapan mau ketemu. Sampaikan ke saya. Pada saya mau audiensi dengan Polrestabes. Saya kasih apa nanti loh. Tidak ada masalah. Saya mungkin ini kan persoalan kenapa kami turun dari cabang Waraya. Kemarin pada tanggal 1 Oktober kami aksi di dalam Sultan Alauddin. Itu sampai detik ini belum ada itikat baik dari Polrestabes itu, dari tuntutan kami itu memohon maaf, minta maaf secara institusi. Karena ini kan permasalahan yang ada kan berawal dari wilayah yang ada di Polrestabes. Kasus pengumpulan kader kami itu berada di bawah naungan Bayu Polrestabes. Sampai detik ini pun belum ada itikat baik dari Polrestabes untuk meminta maaf kepada kami selaku kakak dari kader kami. Oleh karena itu, kenapa kami sampai ke Polda? Karena atensi yang diberikan oleh Polrestabes itu tidak ada. Kami ke Polda untuk menyampaikan aspirasi ini, menyampaikan tuntutan ini supaya bisa diatensikan langsung oleh Polda. Karena itu, bisa kami untuk bertemu dengan Kapolda untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami dan apa yang menjadi permasalahan kenapa kami turun. Bisa. Ini bukan kasus pertama yang terjadi. Tanggal 12 Juli kalau tidak salah itu terjadi juga dengan Persib. Kami bahasakan dengan Persib itu terjadi di sekretariat Kota Lembang. Dan kami dari cabang Waraya bersama yang cabang Makassar pernah melakukan aksi demonstrasi di Polda Sulawesi Selatan untuk kedua kalinya setelah di Jalan Sultan Alauddin. Dan ternyata di Jalan Sultan, waktu kami melakukan aksi di Jalan Sultan Alauddin, pihak dari Polrestabes Makassar itu membawa oknum tersebut yang melakukan tindakan represif untuk meminta maaf kepada beberapa orang yang berada di sekretariat Lembangan yang merasa bahwa tempat tersebut tidak layak untuk dilakukan hal tersebut oleh pihak Polrestabes. Upaya kami silakan Pak Kabit Propam selesaikan lewat jalur hukum, tapi kalau telah ditemukan tolong disampaikan permohonan maaf. Itu moral mungkin hanya yang bisa sampaikan. Terima kasih atas atensi ini. Propam dan seluruh jajaran kepolisian Polda Sulawesi Selatan.
kawan-kawan sekalian, tadi kami telah melakukan audiensi dengan di bidang propam dan Direktur Intelijen Polda Sulawesi Selatan terkait gerakan kita pada hari ini. Adapun hasil yang keluar dari hasil audiensi kita, yang pertama besok itu akan diadakan pemanggilan saksi untuk memproses, untuk memudahkan proses pembuktian pelaku yang melakukan tindak represif, yang melakukan pemukulan dengan menggunakan botol senjata terhadap saudara kita. Itu besok akan melakukan pemanggilan saksi. Dan yang kedua, audiensi dengan Kapolda untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita hari ini, saudara-saudara sekalian. Itu kemudian akan dievaluasi dan akan disampaikan dan akan dimediasi dalam waktu dekat ini. Dalam minggu ini kita akan melakukan audiensi dengan Kapolda untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Itulah yang menjadi hasil diskusi kita pada sore hari ini tadi dengan Dirinta dan Bidang Propam. Kemudian saudara-saudara sekalian, jangan pernah surutkan semangat kita dalam mengawal kasus represif aparat kepolisian terhadap demonstran, saudara-saudara sekalian. Apalagi sampai pemukulan kader kita, saudara-saudara sekalian. Ini harus kita kawal sampai ada pelaku yang kemudian harus diberikan sanksi hukum, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan pernyataan singkat. Ini bukanlah akhir dari perjuangan kita, tapi kita akan tetap mengawal apa yang menjadi tuntutan kita, saudara-saudara sekalian, pada hari ini. Kita telah dijanjikan bahwa besok akan ada pemanggilan saksi dan kita akan melakukan audiensi dengan Kapolda untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kita. Saya akan membacakan pernyataan sikap kita, hentikan tindakan represif aparat terhadap demonstran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan implementasi dari nilai demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu, siapapun yang melarang, mengintervensi, dan melakukan tindakan represif demi membubarkan aksi demonstrasi telah mencederai demokrasi dan melanggar undang-undang. Namun, aksi yang dilakukan pada Hari Tani Nasional 24 September 2020 berakhir dengan pembubaran paksa, pemukulan, hingga penangkapan terhadap massa aksi oleh aparat kepolisian yang bertugas. Terhadap kesalahan prinsipil pembubaran aksi tersebut, aparat kepolisian yang bertugas, dalam hal ini Polrestabes Makassar, seperti tidak memahami kebebasan berpendapat yang ada di tempat umum sesuai yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, standar prosedur penanganan demonstrasi turut dilanggar oleh aparat kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Makassar. Aparat kepolisian telah gagal menjalankan peraturan Kapolri dan prosedur tetap yang harus dipatuhi saat penanganan aksi demonstrasi. Pelanggaran yang jelas terdapat pada pasal 28 Perkap nomor 7/12 tentang tidak dibolehkannya polisi mengejar dan menangkap pelaku dengan tindak kekerasan, penganiayaan, dan melanggar HAM, serta tidak dibolehkannya polisi melakukan pengejaran massa secara perorangan. Kesalahan aparat kepolisian bertambah fatal sebab sebelum dibubarkan paksa, aksi demonstrasi yang berlangsung hingga pukul 2 sampai pukul 2.30 berjalan damai hingga pasukan pengamanan dipenikah memasuki barisan massa aksi. Kejadian tersebut di luar dari wewenang kepolisian membubarkan sebab massa aksi yang masih mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang dibolehkannya aksi demonstrasi di tempat terbuka hingga pukul 6. Setelah melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2020, terkait kasus represif yang dimaksud, aparat kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar tidak menunjukkan respon apapun. Berdasarkan uraian di atas serta demi terwujudnya iklim demokrasi yang baik, himpunan mahasiswa Islam cabang Boraya menyatakan sikap
Satu, menuntut Kapolda Sulsel untuk mengevaluasi kinerja Polrestabes Makassar. Dua, menuntut Kapolrestabes untuk meminta maaf secara institusi. Tiga, menuntut Kapolda Sulsel untuk memberikan sanksi kepada aparat kepolisian yang melanggar SOP penanganan demonstrasi. Kemudian yang keempat, mendesak Kapolda Sulsel untuk menindaklanjuti laporan pengaduan atas tindakan represif terhadap kader HMI Cabangwaraya. Bilahi taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai, saya kembalikan kepada Jenderal Lapangan. Baik saudara-saudara sekalian, kita disampaikan beberapa hal terkait apa yang menjadi tuntutan kita seperti yang dikatakan Ketua Umum HMI Cabangwaraya. Kami juga berterima kasih kepada institusi kepolisian dalam hal ini.